Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tasya Wulandari, NIM 230510802068 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Angkatan 2023. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006, yakni sebagai tugas akhir dalam mata kuliah pengantar kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Herni Irmayani, Magister Pendidikan. Langsung saja mengenai hal-hal yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, apa pengertian dari KTSP? Kedua, apa saja karakteristik dan komponen yang ada dalam KTSP? Ketiga, apa prinsip-prinsip pengembangan KTSP? Kemudian yang keempat, bagaimana pelaksanaan penyusunan dalam KTSP? Kemudian yang kelima, apa saja penilaian-penilaian dalam KTSP? Kemudian yang terakhir yaitu keenam, apa kelebihan dan kekurangan dalam KTSP? Adapun tujuan dari yang saya bahas di sini adalah 1. Mengetahui apa pengertian dari KTSP. Yang kedua, mengetahui apa saja karakteristik dan komponen yang ada di dalam KTSP. Yang ketiga, mengetahui apa saja prinsip-prinsip pengembangan dalam KTSP. Dan yang keempat, memahami bagaimana cara pelaksanaan penyusunan dalam KTSP. Kemudian yang kelima, mengetahui apa saja penilaian-penilaian yang ada dalam KTSP. Kemudian yang terakhir yaitu keenam, mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dalam penerapan KTSP. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun dengan kata lain, kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau ilmu pengetahuan yang harus dicapai oleh siswa untuk mencapai suatu tingkatan tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu KTSP? Jadi dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Dengan kata lain, KTSP merupakan suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Selain itu, KTSP juga merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik dan komponen yang ada di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Karakteristik KTSP bisa diketahui dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Adapun karakteristik KTSP sebagai berikut. 1. Pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, di mana KTSP memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi tempat. 2. Partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Dalam KTSP, pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, bukan hanya mendukung sekolah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite sekolah dan dewan pendidikan, merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 3. Kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dalam KTSP, kepala sekolah dan guru-guru sebagai tenaga pelaksana kurikulum merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas profesional. Kemudian yang keempat yaitu tim kerja yang kompak dan transparan. Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja tim yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam KTSP yaitu 1. Visi dan misi satuan pendidikan.
Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. 2. Tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harus mampu menyusun program peningkatan umum yang mencakup tujuan, sasaran, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang. 3. Menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. 4. Struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP mencakup mata pelajaran muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. 5. Silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi atau kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. 6. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Oke, next kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengembangan prinsip-prinsip dalam KTSP. KTSP dikembangkan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, yaitu ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pelaksanaan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. A. Analisis konteks. 1. Mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP. 2. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program. Yang ketiga, menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar. B. Mekanisme penyusunan. 1. Tim penyusun. 2. Kegiatan. Ketiga, pemberlakuan. Selanjutnya pembahasan yang kelima, yakni penilaian dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, serta penilaian program. Pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keenam, yaitu kelebihan dan kekurangan pada saat penerapan KTSP. Kelebihan dari KTSP antara lain: 1. Mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. 2. Mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitikberatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabel bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Yang kelima, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada kepala sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Adapun kekurangan pada saat penerapan KTSP antara lain: 1. Kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. 2. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. 3. Masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Oke, terima kasih guys. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pembuatan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.